Bismillah, Alhamdulillah teman-teman Sedekah Kreatif, tim Sedekah Kreatif saat ini sudah tiba di Jambi. Untuk selanjutnya kita akan bergabung kepada Markas Bersama Sunnah untuk berkoordinasi, dan selanjutnya kita akan melakukan kegiatan lainnya, yaitu membagikan masker-masker dan menolong para korban. Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita sudah tiba di salah satu posko di Jambi. Selanjutnya kita ketemu sama teman-teman di sini. Bismillah. Masya Allah, pas nih ya. Tolong Sipa sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Bismillah, teman-teman Sedekah Kreatif. Tadi kita sempat briefing sama beberapa tim di sini, sama Al-Ummahat, Peduli Muslim dan lain-lain. Rencana kita rembukan kira-kira di sini ada tim medisnya atau tidak yang bisa kerjasama dengan kita. Terus kekuatan tim medisnya berapa, mau berapa hari. Nah ini kan bisa kita langsung jadwalkan lah mungkin seperti itu. Kalau untuk obat-obatan kan mereka nanti yang paham, tinggal kebutuhannya untuk sekian orang butuh berapa. Nah nanti kita tinggal support aja kan seperti itu. Rencananya kita akan hari ini berkunjung ke lokasi titik bakaran. Kemudian kita akan melakukan kegiatan bagi-bagi masker dan beberapa kegiatan lainnya. Ikuti terus yuk. Bismillah. Setelah mempersiapkan semuanya, akhirnya kami dan tim relawan berangkat menuju posko bantuan. Bismillah, teman-teman, kita sudah tiba di posko gabungan beberapa relawan di Kecamatan Kumpeh, Jambi. Yang Anda rasakan saat ini itu bau asap dan juga susah sekali untuk napas. Ini Anda kalau tidak pakai masker, bau asapnya itu sangat menyengat sekali. Terus sulit menapas. Iya kayak gini bang kita pakai. Iya. Alhamdulillah, bantuan telah kami distribusikan. Selanjutnya, dari posko ini akan dibagikan kepada warga dan relawan di lokasi kebakaran. Terima kasih untuk para musinin yang telah menyisihkan hartanya untuk saudara-saudara kita yang ada di Jambi ini. Terus Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mohon maaf kurang lebih setengah jam tepatnya telat dari taklim kita. Tadi karena macet sekali, ada penggalian kabel rupanya. Tapi insyaAllah menunggunya Bapak Ibu di majelis ini tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pada buku kita, Kitab At-Tadhkirah, ini tulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah, di mana beliau mengkhususkan kitabnya ini berbicara tentang masalah kematian dan apapun yang berhubungan dengan masalah kematian itu, juga prosesi alam barzah, kemudian hari kebangkitan dan surga juga neraka. Dan kita masih di awal-awal membahas masalah kematian, dan kita akan masuk insyaAllah di jenis-jenis mati syahid. Bagaimana Islam mengajarkan kita, setiap penganutnya, untuk menjadi orang yang terbaik dalam segala hal. Bahkan kita dianjurkan mengejar prestasi terbaik dalam segala hal, selama itu dihalalkan. Kita boleh di sini mengejar target terbaik dari sisi ibadah, dari sisi pendapatan,
dari sisi keturunan, persahabatan, apa saja, titel-titel akademik misalnya. Maka Islam menyuruh kita mengejar yang terbaik. Bahkan Islam tidak membatasi masalah itu. Kalau dalam masalah pendapatan, maksimal yang dituntut, yang diwajibkan adalah zakat 2,5% setelah melalui masa haul 1 tahun. Berarti memang Islam datang untuk mengejar atau memerintahkan untuk mengejar setiap individu yang menganutnya untuk mengejar prestasi terbaiknya. Termasuk pada saat kita mati ada mati yang terbaik. Karena mati ini sebagaimana sudah sering kita bahasakan dari awal bahasan kitab kita, sebuah pintu yang semua kita pasti akan masuk ke dalamnya. Mau sekarang atau nanti. Tidak akan pernah ada jiwa yang luput. Banyak orang-orang sebelum kita yang lebih kaya, lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih segala-galanya, tapi mereka juga sudah meninggal. Dan banyak juga orang yang buruk, ya, yang buruk akhlaknya, buruk sikap, perilakunya dan perbuatannya juga sudah meninggal. Termasuk seperti Fir'aun, pemimpin-pemimpin mereka, Haman, Qarun, Namrud dan seterusnya. Maka Islam datang mengatur agar kita bisa mendapatkan mati yang terbaik. Tentu ini tidak bisa dibuat. Tetapi bagaimana kita memohon kepada Sang Pencipta Allah agar dikaruniakan itu. Yaitu mati syahid. Selama ini banyak orang memahami mati syahid itu hanya mati di medan perang saja. Padahal sebenarnya cukup banyak jenis-jenis mati syahid. Sebagainya sudah pernah kita singgung tentunya. Ya, orang mati tenggelam, orang mati terbakar, jatuh dari tunggangannya, perempuan mati melahirkan dan seterusnya. Dan ini tentu sebagaimana saya bilang tidak bisa orang membuatnya karena memang mati itu melalui prosesnya yang Allah SWT sudah takdirkan. Makanya Nabi SAW ajarkan kepada kita kata kuncinya, man talaba syahadata bisidq ballaghallahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang mati benar-benar berharap ikhlas mati syahid, memohon kepada Allah SWT agar akhir hidupnya diisi dengan atau ditutup dengan mati syahid, maka Allah akan memberikan dia kedudukan para syuhada di hari kiamat nanti dari derajat-derajat yang tinggi di surga dan seterusnya, walaupun dia mati di atas ranjangnya. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutupkan dengan mati syahid ini, dan tidak perlu ada ketakutan karena toh kita juga akan meninggal dunia. Kalau sudah tiba saatnya di tempat itu, di waktu itu, ya, dalam keadaan itu kita akan meninggal dunia. Tidak akan pernah bisa luput. Bahkan kata Nabi SAW, kalau Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, maka Allah buat dia punya hajat ke sana. Nanti misalnya dia akan mati di Surabaya, Allah buat dia punya hajat di sana. Ya hajatnya misal dia punya urusan bisnis, dia mau silaturahim keluarga, tiba-tiba dikasih tiket gratis, apalah. Intinya dia akan meninggal di sana. Karena Allah SWT sudah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang berjiwa pasti akan mati, dan kalian pasti akan ditunjukkan apa yang sudah kalian lakukan selama di dunia di akhirat nanti. Maka barang siapa di hari-hari dari api neraka seperti digotong, kemudian diselamatkan, disortir, ya. Lalu kemudian masuk dalam surga, sungguh dia sangat beruntung. Ketahuilah kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang menipu belaka. Kita akan bacakan apa yang dikatakan oleh Imam Allah. Beliau mengatakan di halaman 321 jenis-jenis mati syahid. Pada bab ini diterangkan tentang jenis-jenis mati syahid, apa arti mati syahid itu sendiri. Al-Ajuri dan lainnya meriwayat dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang telah berangkat pergi di jalan Allah lalu mati atau terbunuh, dia syahid, atau dihempaskan kudanya atau untanya, atau disengat binatang berbisa, atau mati di atas tempat tidurnya dengan cara apapun yang dikehendaki Allah, sesungguhnya dia syahid dan akan mendapatkan surga. Hadis ini disebutkan oleh Abu Daud nomor 2499, tentu dengan sanad yang dilemahkan oleh Syekh Albani. Tapi Abu Daud sendiri berpegang pada hadis ini karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain tentunya.
Hadis yang semakna kata dia juga telah diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Allah bin Atiq radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Tara Tirmidzi. Tadi hadis yang serupa, ada putun nomor 2, ini sahih li ghairihi atau hadis dikuatkan oleh hadis yang lain di sahih. Maksudnya sama dengan hadis tadi. Kemudian sementara At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Asy-syuhada'u khamsatu al-mat'unu wal-matbunu wal-ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillahi azza wa jalla." Orang yang mati syahid itu ada 5 macam. Yang pertama, orang yang sakit perut, apapun jenis penyakit perutnya. Yang kedua, orang yang terserang wabah. Yang ketiga, orang yang tenggelam. Yang keempat, orang yang tertimpa reruntuhan bangunan. Dan yang kelima, orang yang mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis-hadis ini tentunya dan hadis-hadis yang serupa yang menjanjikan surga tentunya, atau surga dijanjikan tentu dengan syarat dia beriman. Dengan syarat dia beriman, ya. Seperti kasus sekarang corona ini, itu bagi orang kafir malah siksaan bagi mereka. Tapi kalau ada seorang muslim meninggal dikena penyakit seperti ini, wabah yang tersebar, maka dia berarti mati syahid. Begitu penjelasan hadis sahih ini. Tentu kita tidak berharap agar kita kena wabah, tetapi kita tidak tahu Allah tutup dengan apa hidup kita. Yang penting kita memohon kepada Allah agar ditutup dengan mati syahid tentunya. Kalau kita ambil ketiga riwayat atau 2 riwayat ini tepatnya, walaupun sudah 3 riwayat kita sebutkan ya, kalau yang satu hanya jalur yang menguatkan hadis yang pertama. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berangkat pergi ke jalan Allah, lalu dia mati atau terbunuh, maka dia syahid. Berarti orang yang mati syahid pertama adalah orang yang pergi berperang di jalan Allah. Ini yang tertinggi derajatnya. Tentu teman-teman sekalian kita rincikan sedikit. Seseorang tidak akan mungkin mengikuti perang, jihad di jalan Allah SWT, mengangkat senjata, berhadapan dengan musuh pegang pedang, bisa menebas leher kita, segala macam. Ini nggak akan mungkin terjadi pengorbanan ini, kecuali kita sudah mulai dengan pengorbanan kecil. Seperti contoh, suka bersedekah, suka membantu orang lain, menjenguk orang sakit. Berkorban apa sih buat orang? Kalau dia sudah terbiasa dengan pengorbanan ini, seperti laki-laki kalau umroh atau haji dia gundur rambutnya karena diperintahkan. Semua ini kalau dia sudah bisa tanamkan dalam dirinya kebiasaan atau terbiasa untuk memulai dengan pengorbanan kecil-kecil di jalan Allah, nanti akan dia siap untuk pengorbanan yang besar. Jadi tidak akan mungkin bisa dijangkau mati syahid di medan perang orang yang kira-kira memang tidak punya persiapan, ya. Kecuali sebagian orang yang Allah pilih. Ya, seperti teman-teman kita di Myanmar, di Burma, itu yang tiba-tiba saja main disiksa oleh musuh-musuh mereka, gitu kan. Yang di Palestina mungkin bisa ditembak setiap saat oleh orang-orang Yahudi dan segala macam hal. Maka ini mungkin ya orang-orang yang dipilih. Itu pun tidak semua mati syahid. Karena kata para ulama, orang yang mati syahid itu terkena senjata musuh sehingga dia terbunuh hanya orang-orang yang Allah pilih saja. Karena memang Allah ingin kebaikan buat mereka. Secara zahirnya yang terlihat mereka seperti sedih, menyakitkan. Ya, Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi ditemukan di medan perang, dadanya sobek, jantungnya udah dicabut, ya, hidungnya terpotong, semuanya darah. Sampai waktu pertama ditemukan tidak dikenal lagi. Ya. Waktu Nabi SAW melihat itu sedihnya luar biasa gitu. Karena belum pernah melihat pemandangan seperti itu, gitu kan. Sampai Umar mengatakan kami tidak pernah melihat Nabi SAW menangis seperti menangis pada saat melihat jenazah pamannya di Uhud. Karena pamannya sangat tampan, bersih, tapi subhanallah medan perang penuh dengan debu, darah semuanya, dimutilasi lah, gitu kan. Tapi subhanallah kata Nabi SAW, Hamzah adalah pemimpin para syuhada di surga. Lalu Nabi SAW mengatakan Hamzah sekarang sedang bersandar, bertelekan di dipan-dipannya yang Allah siapkan di surga. Artinya dia menikmati sebagian daripada apa yang Allah berikan dari surga, walaupun belum masuk ke dalamnya, karena masuk ke dalam nanti setelah akhirat ya.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, akulah orang yang pertama akan mengetuk pintu surga dan memasukinya. Dan dalam riwayat lain, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat sebelum umatku masuk. Jadi mereka memang menikmati tapi belum bisa masuk ke dalam. Mereka bertebangan di sana sini sebagaimana banyak hadis yang juga sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Mereka berada di pelatuk-pelatuk burung ya, yang bergelantungan, punya tempat-tempat di arsy-Nya Allah. Mereka keliling di surga sesuai dengan keinginan mereka, tapi belum bisa menikmati masuk ke dalam. Cuma mereka sudah merasakan kenikmatan. Ja'far bin Abi Thalib, kedua tangannya dipotong oleh musuh, yang sampai membuat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu sempat ragu tuh lihat Ja'far, gitu kan. Bagaimana luar biasa di depan mata tangannya dipotong, ngucur darah kanan kiri lalu ditusuk dadanya. Tapi apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Ja'far sekarang sedang berterbangan bersama para malaikat dan kedua tangannya Allah gantikan dengan sayap. Nah, sampai diberikan julukan Ja'far At-Tayyar. Gitu kan. Begitu juga dengan syuhada-syuhada yang lain. Ya, umumnya kita temukan memang secara zahir fisiknya mungkin menyedihkan, tetapi itu bukan jadi tolok ukur. Jangan tertipu dengan mata kita. Syariat sudah menjelaskan masalah itu. Ada orang mungkin matinya bersih, rapi, baru habis mandi, kemudian meninggal jatuh. Lalu orang-orang kafir biasa menggunakannya jas, menggunakan gaun, kalau perempuan terlihatlah tampan dan cantik, lalu dianggap itu baik. Enggak tentunya. Tolak ukur bukan itu. Bukan apa yang terlihat dengan mata, tapi apa yang digambarkan dalam syariat kita. Kemudian yang kedua dikatakan, atau dihempaskan kudanya atau untanya. Ini tadi, terjungkal, jatuh. Bisa dimaknakan juga tabrakan. Ya. Apakah semua orang tabrakan mati syahid? Tentu belum tentu. Itu dilihat dulu keadaannya. Gitu kan. Kalau memang dia dasarnya muslim, gitu kan, dan dia melakukan banyak amal saleh, bukan dari kemaksiatan, gitu kan, mungkin itu. Kita berharap, gitu kan. Seperti misalnya orang keluar dari masjid, orang mau pergi taklim, keluar mobilnya ditabrak, motor ditabrak, mati. Atau orang pergi menuntut ilmu, ya itu mungkin. Tapi kalau orang dari diskotik, dari karaoke, dari mana-mana maksiat kepada Allah, Allahu alam. Ya, kita tidak tahu ini. Walaupun masih ada celah kemungkinan dia taubat, tapi Allahu alam. Yang jelas harus dihubungkan dengan amal-amal dia yang baik. Karena Nabi SAW mengatakan Allah akan menutup hidup seorang hamba sesuai dengan amal yang sering dia kerjakan. Kemudian juga dikatakan yang ketiga, disengat binatang berbisa. Nah, apapun itu sifatnya. Kalau itu gara-garanya atau penyebabnya kita meninggal dunia, maka dianggap mati syahid. Apakah ular, apakah kalajengking, apa sajalah. Nah, yang kira-kira berbisa akhirnya membuat membengkak, ya, membusuk anggota tubuhnya, kemudian dia meninggal dunia, ini juga mati syahid. Itu yang ketiga. Yang keempat, atau mati di atas tempat tidurnya dengan cara apapun yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya dia mati syahid dan akan masuk surga. Makna mati di atas ranjang adalah ulama mengatakan dihubungkan dengan hadis tadi yang sempat saya sebutkan. Yang kata Nabi SAW, siapa yang memohon kepada Allah dengan tulus agar mati syahid, maka Allah berikan dia kedudukan mati syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Jadi potongan hadis terakhir, golongan keempat yang mati syahid ini bukan berarti mati begitu saja di atas ranjang. Kalau ini kan berarti semua orang bisa saja mati di atas ranjangnya, lalu dianggap syahid. Tapi di sini harus diikuti dengan memang dia niat sekali. Kalau Allah berikan dia kesempatan, dia bisa mati syahid, dia akan lakukan. Itulah. Maka Allah berikan dia kedudukan itu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ada tambahan di situ, orang mati syahid ada 5 macam. Berarti ini yang kelima sekarang, karena hadis pertama tadi sudah menyebutkan 4. Masuk dalamnya adalah orang yang sakit perut. Dan kata ulama, semua penyakit yang berhubungan dengan perut, termasuk mah, termasuk apa saja, mules, ya sebagian ulama mengatakan maaf, mencret, apa segala macam. Kalau dia mati gara-gara itu, maka dianggap dia mati syahid. Semua penyakit perut apapun sifatnya, maka itu adalah penyebab dia mati syahid. Tentu di sini juga teman-teman sekalian tidak boleh ya, seseorang itu sengaja membuat penyakit dalam perutnya. Misal dia sengaja makan makanan yang busuk supaya dia berharap mati lalu mati syahid, bukan itu yang dimaksud. Karena
dengan apa dia memulainya. Kalau dia memulainya dengan kebaikan, maksudnya dia, kalau Allah datangkan penyakit perut, dia tidak sengaja makan makanan yang tidak pas gitu kan. Bukan dia sengaja, dia tidak sengaja. Kemudian dia sakit, lalu dia meninggal gara-gara itu, mati syahid. Jazakallah khair. Terima kasih. Tetapi kalau dia sengaja melakukannya tidak bisa. Ya. Dan tidak mungkin itu. Berarti dia memang dari awal memulainya sengaja merusak tubuhnya. Sementara Allah SWT mengatakan wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian binasakan diri kalian. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Tidak boleh, kita dilarang. Tidak boleh kita sengaja menyerumuskan diri pada hal-hal yang bisa membahayakan. Itu dosa tersendiri. Maka tidak mungkin dihitung syahid tentunya. Yang keenam adalah orang yang terserang wabah. Ini juga tambahan dari hadis yang sebelumnya. Karena hadis sebelumnya hanya tersengat binatang berbisa saja. Wabah apapun sifatnya. Tentu wabah kita sudah tahu yang menyebar. Ya. Yang disebutkan dalam hadis lain adalah pes, penyakit pes atau taun, kusta dan seterusnya gitu kan. Tapi ini Nabi SAW juga berikan kita sebuah peringatan. Walaupun kita mati syahid kalau kena penyakit itu, tapi Nabi bilang SAW, kalau kalian dengarkan sebuah sebuah wabah di sebuah wilayah, ya dalam riwayat lain kalau kalian dengarkan pes itu, penyakit taun, maka jangan kalian masuk ke dalamnya. Walaupun kita tahu kalau kita masuk mati syahid, kalau kita mati, tapi tidak boleh sengaja. Ya. Dan kalau kalian sudah ada di dalam, jangan kalian keluar, supaya jangan menyebar maksudnya. Makanya Umar bin Khattab pernah mau masuk ke sebuah wilayah di negeri Syam, ternyata di wilayah itu lagi tersebar wabah ini, penyakit pes tadi itu. Nah menyebar, lalu Umar bin Khattab berhentikan semua. Ramai sekali orang ikut sama beliau, berhenti dulu. Kata Umar, siapa yang punya informasi dari Nabi SAW tentang masalah penyakit ini? Rupanya tidak ada yang tahu waktu itu. Kuasa Allah SWT. Lalu ada beberapa sahabat ambil inisiatif sambil mengatakan, ya Amir Mu'minin, ini takdirnya Allah. Kalau seandainya memang kita masuk kena penyakit mati, ya sudah, terima saja. Kenapa kita harus berhenti? Gara-gara kita seakan-akan takut karena di sana ada takdirnya Allah. Kata Umar, ini kalimat menjadi sebuah hukum. Beliau mengatakan, saya meninggalkan sebuah takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Maksudnya saya masih punya pilihan, kecuali sudah kena lain. Kan belum. Masa kita sekarang sudah jelas di pinggir jalan ada banjir besar, udah kalau saya tenggelam aja nggak apa-apa. Padahal dia masih bisa selamat, kan tidak boleh. Gitu kan? Dan ini perkataan hikmah yang luar biasa dari Umar radhiyallahu anhu. Maka beliau tidak mau. Subhanallah, begitu beberapa sahabat masuk dan akhirnya betul-betul mati dengan penyakit itu, ada satu orang datang dari belakang pasukan, langsung datang karena jauh banyak orang, maka dia baru datang. Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin. Kemudian dia juga sahabat Nabi. Saya punya informasi dari Nabi SAW. Kata Umar, apa itu informasi? Dia bilang, kalau kalian, kata Nabi SAW, mendengarkan sebuah wabah pes ini, taun, ada di sebuah lokasi, jangan kalian masuk. Kalau kalian ada di dalam, jangan kalian keluar. Kata Umar, Alhamdulillah yang telah memberikan kita petunjuk. Gitu kan. Padahal sebenarnya Umar sudah tahu orang kalau masuk kena penyakit itu mati syahid. Kita tidak boleh sengaja. Makanya tadi saya bilang, memulainya dengan apa? Kalau sengaja menjerumuskan diri, nggak boleh. Ya, contoh kasus misalnya, contoh kasus yang lain ya. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa meninggal di Madinah, meninggallah. Maknanya, dia berdoa sama Allah supaya akhir hidupnya ditutup di Madinah, di kota Madinah. Itu yang Umar radhiyallahu anhu berdoa, ya Allah, karuniakanlah aku mati, ya, mati syahid di kota Rasulmu, mau menggabungkan dua keutamaan. Udah mati syahid di kota Nabi lagi. Karena di kota Nabi juga ada keutamaan sendiri mati di Madinah. Nah ini kita memohon kepada Allah. Tapi bukan berarti orang pergi haji umrah sengaja loncat dari hotelnya, bunuh diri, yang penting mati di Madinah. Karena pernah terjadi dari orang kita itu. Jadi dia naik di hotel, ketul teras, tiba-tiba buang dirinya, mati. Supaya mati di Saudi, gimana caranya? Atau mati di Madinah atau di Mekah. Ini nggak boleh disengaja. Tapi caranya kita memohon kepada Allah supaya ditutup hidupnya di sana. Itu benar, gitu kan? Seperti itulah. Itu yang keenam, terkena wabah. Yang ketujuh adalah orang yang tenggelam. Karena dalam hadis tadi yang pertama tidak disebutkan itu. Ya, tenggelam. Apakah itu tenggelam banjir atau dia lagi berenang terus tenggelam, intinya dia tenggelam mati syahid. Tapi ingat ya,
Di sini juga sebagian ulama menghubungkan antara perbuatannya ini dengan amal-amal solehnya, gitu kan. Dalam arti kata dia bukan orang kafir, dia bukan sedang berzina di lautan sama pacarnya misalnya, lagi berzina lalu dihantam oleh ombak, mati tenggelam, tidak bisa dinilai mati syahid. Gitu. Mati syahid itu betul-betul memang dia, mungkin dia pergi ke pantai sama keluarganya, ya, rekreasi halal, mubah, kemudian dia tenggelam atau dia lagi naik kapal, pergi ke satu lokasi untuk mencari rezeki misalnya, atau dia menuntut ilmu, atau dia mau berdagang dan seterusnya. Maka hal-hal ini insya Allah diharapkan dia bisa mati syahid. Selanjutnya adalah yang ke-8 ya, orang yang tertimpa reruntuhan bangunan. Ini semuanya bisa masuk dalamnya insya Allah. Dan sama tadi tentunya orang yang dalam keadaan baik di sini ya. Kalau orang lagi zina di kamar hotel, runtuh hotelnya, ya nggak masuk dalam masalah ini. Tapi ini orang yang di masjid, runtuhlah bangunan masjid itu, kena gempa, na'udzubillah misalnya. Atau seperti beberapa tahun lalu atau 2 tahun lalu yang kejadian di Masjid Haram Mekah itu, ya, yang sempat ada jatuh bangunan dan orang lagi sujud, ada orang yang pakai baju ihram kena timpahan dan mati. Nah itu mati syahid, orang lagi ibadah jelas di dalam Masjid Haram gitu kan, contoh. Atau orang lagi dalam rumahnya, dia lagi rumahnya halal, dia lagi sama keluarganya, tiba-tiba terjadi gempa, rubuhlah bangunan tersebut misalnya. Nah, itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya itu insya Allah kita harapkan dia mati syahid ya. Itu adalah kurang lebih 8 jenis orang mati syahid dari 2 buah hadis yang sudah kita sebutkan. Karena ya, potongan terakhir hadis yang kedua yang kita baca adalah orang yang mati syahid di jalan Allah, dan ini sudah disebutkan di hadis pertama tadi. Kita lanjutkan baca paragrafnya. Dan An-Nasai meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, orang yang mati syahid itu ada 7 macam. Sedang yang terbunuh di jalan Allah, selain yang terbunuh di jalan Allah. Dan nanti orang mati berperang, insya Allah diharapkan 90% mati syahid, kecuali tidak ikhlas. Ya, saya sudah pernah jelaskan itu kisah Khuwairik dengan Kazman. Masih ingat gak? Lupa pasti. Sudah langganan. Khuwairik seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi SAW pas mau terjadi perang Uhud. Pas perang Uhud hari Sabtu pagi, rupanya dia dengar para sahabat mengiklankan, ayo Rasulullah mengajak jihad, musuh sudah sampai dekat Uhud. Maka semua sahabat ngumpul, gitu kan. Rupanya pendeta ini tahu kalau ini Nabi. Dia langsung ke bentengnya orang-orang Yahudi, lalu dia mengatakan, hai kaum Yahud, kalian tahu sebenarnya ini adalah Nabi. Kita semua tahu. Bahkan kakek-kakek kita hijrah ke Madinah karena Nabi ini. Ciri-ciri semua ada pada dia. Namanya udah benar, ciri fisiknya benar, semuanya benar ini, kita tahu. Kenapa nggak beriman? Mereka bilang, kami tidak mau. Baiklah, kalau begitu, kalian temukan dalam Taurat, dalam ajaran Musa alaihissalam, kalau ada Nabi hidup dengan kita sezaman, ajaran mereka dulu ya. Karena zaman dulu tuh, Nabi-Nabi bisa sezaman, walaupun beda lokasi. Seperti kita tahu, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sezaman dengan ponakannya Nabi Lut, tapi beda lokasi dakwah. Kita tahu juga ya, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, tapi beda lokasi dakwah misalnya, gitu kan. Nabi Isa sama sepupunya sendiri, Nabi Yahya. Walaupun mereka pernah ketemu di Palestina dan mereka berdakwah sama-sama, tapi setelah itu menyebar tentunya dakwanya, gitu kan. Tapi di zaman Nabi SAW tidak ada tentunya, karena Nabi terakhir, Nabi sendiri. Maka di ajaran Taurat dulu, kalau ada Nabi sezaman, walaupun beda lokasi, yang di sana panggil jihad, kita di sini wajib membantunya, gitu. Maka Khuwairik mengatakan, kan dalam Taurat kalian tahu, kalau kalian hidup sezaman dengan Nabi lain selain Musa dan ada panggilan jihad, kalian harus menyeru, panggil itu, jawab itu. Kata mereka, ini hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari sucinya mereka, kayak kita hari Jumat kalau kaum muslimin, kayak hari raya. Kita tidak mau buat apa-apa. Khuwairik sudah tahu ini cuma kebohongan saya, mereka tidak mau. Maka dia tiba-tiba datang ke pagi itu di waktu duha, langsung datang ke masjid Nabi, syahadat. Selesai syahadat, kemudian dia langsung ikut berperang. Subhanallah, terbunuh mati syahid. Dia masuk Islam duha, belum masuk waktu duhur sudah meninggal. Maka Nabi SAW waktu lihat jenazahnya, Nabi bilang, siapa yang mau lihat
orang yang termasuk ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun lihat orang ini. Karena dia kan syahadat duha. Subuh nggak ada kewajiban dia karena belum masuk Islam. Duhur dia baru wajib, tapi dia meninggal sebelum duhur. Itu pun mati di medan perang. Dari Nabi SAW pastikan orang ini mati syahid. Tapi dari sisi lain, ada satu orang namanya Kazman. Kazman ini Muslim dia. Asli penduduk Madinah. Luar biasa beraninya. Kesana sini dia nebas musuh. Sampai waktu di medan perang Uhud itu, orang-orang pada mengatakan, orang ini luar biasa pahalanya. Karena beraninya luar biasa. Kalau zaman sekarang kan orang dari jarak 1 kilometer pun bisa nembak orang. Dulu orang pedang sama pedang berhadapan. Itu luar biasa. Sabetannya bisa menyobek kulit, bisa ditusuk ke badan, bisa memenggal kepala dan seterusnya. Maka para sahabat mengatakan orang ini ahli surga. Bahkan kalau dia mati syahid. Tiba-tiba Nabi bilang, SAW, enggak, dia termasuk ahli neraka. Maka sahabat penasaran, orang seberani ini masuk neraka, gimana ceritanya nih? Diikutilah si Kazman ini. Sampai di satu titik, rupanya di kancah peperangan, ada satu musuh mengayunkan pedangnya, kenalah betisnya si Kazman dan sobek, berdarah. Jadi menganga besar lukanya dia. Karena dia tidak bisa tahan sakitnya, dia ke pinggir medan perang, kemudian dia turun dari kudanya, lalu diambil pedangnya, ditusuk dirinya sendiri. Sambil dia mengatakan, sesungguhnya aku berperang untuk kaumku. Maka para sahabat faham, oh ternyata Nabi mengatakan dia ahli neraka gara-gara itu. Jadi kuasa Allah. Allah memilih siapa yang mati syahid itu. Gitu kan? Kita tidak bisa menentukan, oh kita masuk perang kita akan mati syahid, tidak. Dan kita temukan juga kisah-kisah para sahabat yang mati syahid di Badar, di Uhud. Umumnya mereka memang sebelum terjadi peperangan sudah mohon kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas. Memang ya Allah karuniahi aku mati syahid. Itu memang yang dikejar sehingga Allah pilih. Dan sudah menjadi sejarah jihad di alam Islam atau di dalam agama kita, selalu orang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Ya, selalu begitu. Di pasukan perang, padahal ini musuh berhadapan, saling serang, tapi subhanallah yang mati syahid pasti lebih sedikit daripada yang hidup. Yang hidup pasti lebih banyak karena Allah memilih itu. Kemudian di sini disebutkan ada 7 macam orang yang mati syahid. Kalau yang pertama sudah disebutkan tadi orang yang kena wabah, kemudian yang kedua orang yang kena penyakit perut juga ini sudah kita sebutkan tadi. Kemudian orang yang tenggelam juga sudah disebutkan. Ini yang tambahannya adalah yang keempat, orang yang terbakar. Ya. Berarti ini yang ke-9. Kalau teman-teman yang pegang bukunya kasih angka 9 itu kan, kita sudah urut dari awal. Berarti ini jenis mati syahid yang ke-9. Orang yang kebakaran. Ya, rumahnya dia tidur malam-malam kebakaran. Gitu kan. Maka itu mati syahid. Kemudian tambahan yang ke-10 adalah yang kelima di sini orang yang busung. Ini juga termasuk orang yang mati syahid. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini sudah kita sebutkan tadi, orang yang mati di bawah reruntuhan. Yang terakhir yang ke-11 adalah wanita yang mati ya, dengan kandungannya. Hadis ini sahih dan sudah disebutkan sebelumnya, maksudnya adalah dikeluarkan juga oleh Tirmidzi. Berarti dengan ini, dengan hadis yang selanjutnya yang ketiga ini, sudah 11 jenis mati syahid yang sudah kita sebutkan. Ya. Di sini tentu khilaf di antara ulama tentang masalah orang wanita yang mati syahid pada saat melahirkan. Apakah pada saat dia meninggal dengan kandungannya? Ada yang mengatakan meninggal pada saat hamil, ada yang mengatakan meninggal pada saat melahirkan. Ya. Tapi yang paling kuat adalah yang mengatakan meninggal dengan melahirkan. Ada yang mengatakan, kata beliau, bahwa yang dimaksud adalah wanita yang meninggal karena melahirkan, sedang anaknya masih dalam perut, meskipun telah sempurna kejadiannya. Ada yang mengatakan wanita yang meninggal karena nifas, juga syahid, dapat melahirkan anaknya ataupun meninggal ketika anaknya masih dalam perut. Ada lagi yang mengatakan wanita yang meninggal dalam keadaan masih gadis, belum disentuh lelaki. Dan ada lagi, ya, dia adalah wanita yang meninggal sebelum mengalami haid. Pendapat-pendapat tersebut masing-masing punya alasan. Kita berharap mudah-mudahan pendapat ini semua benar gitu ya. Artinya bisa diterima. Tapi yang jelas pendapat-pendapat ini yang mengatakan wanita lagi hamil kemudian meninggal walaupun belum melahirkan, ini dianggap syahid. Ini juga pendapat kuat. Pendapat yang kedua mengatakan prosesi melahirkannya. Jadi pada saat melahirkan seperti sering kita dengar ada seorang ibu pas lagi melahirkan kemudian dia mati. Ini juga termasuk syahid.
Ada juga yang mengatakan, dan ini pendapat saya rasa sangat baik ya, yaitu wanita semasa nifasnya. Ini sangat baik ini. Maksudnya masa nifas umumnya 40 hari. Berarti setelah dia melahirkan pun, lagi masa pemulihan rahim, ternyata kalau dia mati juga mati syahid. Nah, kita berharap ini, mudah-mudahan insya Allah ini sangat baik. Artinya luas sekali rahmat Allah di situ. Karena wanita setelah sebelum dia, pada saat dia lagi hamil mengandung 9 bulan, kalau dia meninggal dia mati syahid. Kalau kita gabungkan semuanya, atau pada saat prosesi melahirkan mati syahid, atau pada saat menunggu masa pemulihan rahim di masa nifas 40 hari juga dihitung mati syahid. Ya. Ini karunia yang luar biasa yang Allah berikan kepada setiap muslimah. Kalau masalah pendapat yang mengatakan wanita yang masih meninggal dalam keadaan gadis ini dalilnya lemah. Ya. Karena iman tadi di sini hadis yang jelas adalah wanita yang meninggal dengan kandungannya. Artinya sementara hamil atau sementara melahirkan atau sementara masa nifas. Betul. Adapun mengenai kata dan kutip jum'un itu sendiri ada dua cara pengucapannya, dengan dhamma pada huruf jim dan atau kasra pada atau dibaca jim'un. Ya. Tentu ini di dalam buku kita tidak ditulis bahasa Arabnya ya, sehingga ini hanya menjelaskan tentang masalah kosakata yang ada dalam hadis itu sendiri. Dan dalam sebuah athar maksudnya riwayat juga dikatakan al-majnuhu syahid. Maksudnya adalah orang yang terkena busung adalah syahid. Termasuk jenis penyakit. Nah, mungkin kalau salah ke perut yang kembung ya, atau seperti itulah ya. Dari kata tersebut muncul istilah rajulun janib. Huruf jimnya di fathah dan nunnya di kasrah, artinya orang yang busung. Dalam kitab Tirmidzi, Abu Daud dan juga An-Nasai ada diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man kutila duna mali fahuwa syahid, wa man kutila duna damihi fahuwa syahid, wa man kutila duna ahli fahuwa syahid. Rawahu Tirmidzi. Tadi sudah berapa jumlahnya? 11. Sekarang kita tambah 3 lagi. Berarti akan jadi 14 jenis orang yang mati syahid. Hadis ini menjelaskan masalah itu. Yaitu yang ke-12-nya, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Teman-teman lagi bawa dompet, bawa ibu-ibu bawa tas, kita lagi bawa barang dagangan, tiba-tiba dirampok, datang rampok, lalu melawan atau mau mengambil, lalu kita melawan. Dan nanti kita dengan pertempuran melawan orang perampok-perampok ini kita mati. Di sini mati syahid. Kita sedang membela harta kita. Makanya pernah ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada orang yang mau mengambil hartaku, apa kata Nabi SAW? Larilah, berikanlah. Enggak, kata Nabi, qatilhu, lawan dia. Karena tidak boleh seorang muslim pengecut. Selama itu hak melawan, tidak boleh kok pengecut. Lalu dia mengatakan, bagaimana kalau saya terbunuh? Kata Nabi SAW, kau mati syahid. Bagaimana kalau saya bunuh dia? Kau tidak dihukum, kata Nabi. Karena dasarnya itu orang itu perampok ya. Perampok, mau mengambil harta. Ya, sama dengan seorang muslimah juga begitu. Pada saat dia jalan tasnya mau diambil segala macam. Ini jenis mati syahid yang ke-12. Intinya mempertahankan harta. Mempertahankan harta. Ada sebagian ulama mengatakan masuk dalamnya ini mempertahankan harta adalah kalau orang ditipu, misal, dan insya Allah mudah-mudahan rahmat Allah luas ya. Dia ditipu, kemudian dia mulailah mengadukan itu ke pengadilan, ke segala macam lah hakim. Lagi dalam prosesi itu ternyata dia dikalahkan. Lalu kemudian dia merasa dirinya sakit gara-gara itu lalu mati. Penyebabnya adalah kekangan jiwa yang sedang ada. Karena dia punya harta 10 miliar dicuri sama orang. Dia punya rumah, sertifikat tanah diambil sama orang. Dan itu dengan semua data-data palsu. Sehingga dia sakit gara-gara itu lalu dia mati. Maka ini mudah-mudahan insya Allah masuk dalamnya. Gitu kan. Selanjutnya yang ke-13 adalah, dan barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka dia syahid. Darah ini orang yang mau diserang, ya, mau dipukulin, ya, segala macam ini termasuk mati syahid. Jadi kalau ada orang yang menghadang segala macam, lawan saja. Gitu kan. Subhanallah, Allah kasih fitrah. Allah kasih fitrah. Penjahat-penjahat itu walaupun suaranya lantang, walaupun dia bawa senjata, kalau teman-teman lebih keras dari dia punya rasa takut. Ya. Saya pernah di pesantren ayah saya di Makassar, ada satu pencuri masuk.
Subhanallah, yang tangkap itu, saya tahu teman saya, Allahyarham sudah meninggal, teman SD saya dulu. Kebetulan dia lagi main di pesantren. Kemudian dia tiba-tiba tangkap, anak-anak pesantren semua pada datang. Ustaz itu pencuri ada ditangkap sama Abdurrahman, nama orang ini Abdurrahman rahimahullah, dia meninggal berapa tahun lalu. Maka terus saya lihat orang ini sebenarnya tidak punya keterampilan apa-apa, tapi karena pencuri ini bawa senjata segala macam, tapi karena rupanya dia lebih tegas, pencuri itu jadi takut. Kuasa Allah, orang kalau berbuat salah, itu dalam jiwanya pasti punya rasa khawatir. Tidak usah kita bicara mau mencuri, mau mengapa apa. Kalau orang misal contoh tonton sesuatu di handphone yang tidak benar misalnya, kita akan temukan pasti dia ketakutan sendiri. Tidak takut orang lihat, rasa takut itu ada. Allah kasih potensi takut supaya dia berhenti dari dosanya gitu. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir, gitu kan. Ada banyak perampok begitu. Begitu ibu itu lebih tegas, teriak misalnya suara, terus tiba-tiba dia pergi. Kan bisa saja begitu. Ya. Kalau Allah sudah takdirkan kita mati, ya sudah kita mati. Pada saat itu walaupun tidak ada perampoknya. Di tempat lain, di tempat itu tetap kita akan mati. Di waktu itu kita juga akan mati. Tapi itu hanya sebab saja. Itu yang ke berapa? 13 ya. Yang ke-14 ini adalah, dan barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, dia juga syahid. Di sini ulama mengatakan keluarga adalah istri sama anak, atau orang tua, saudara, ya. Tapi yang paling dekat itu adalah yang terdekat dengan dia, orang tua, anak bela orang tua bela anak, atau pasangan bela pasangannya. Ya, baik itu istri sama anak atau suami sama anak. Jadi dia berusaha untuk menyelamatkan mereka, tapi akhirnya dia terbunuh. Maka ini yang ke-14. Dan hadis ini hasan sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi. An-Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis dari Suwaib ibn Mukrin radhiyallahu anhu. Dia berkata, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang terbunuh karena dianiaya, dia juga syahid. Ini kita bisa masukkan ke 15. Poin ke-15 atau jenis yang ke-15. Tentu kalau kita bicara aniaya secara global, berarti tadi orang yang membela dirinya segala macam lalu dipukulin masuk juga dalamnya. Tapi aniaya secara umum di sini. Dan ini juga maknanya luas sekali, sangat baik gitu loh. Dalam arti kata di sini tanda kutip, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan mati syahid itu dengan dianiaya. Aniaya itu tentu kita sudah tahu, dipukulin, disiksa, ya, ditendangin segala macam, terus dia mati. Maka itu aniaya. Termasuk perempuan diperkosa, ya, dianiaya, ini semua masuk dalam masalah mati syahid. Dan hadis ini tentu juga adalah hadis yang sahih. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, mati dalam perantauan adalah syahid. Mati dalam perantauan adalah syahid. Tentu hadis ini lemah ya, dilemahkan oleh Syekh Albani. Hadis ini dikeluarkan juga oleh Daruqutni dengan lafaz matinya orang yang ada di perantauan adalah syahid. Ya. Tapi ada sebagian ulama karena dilihat riwayat tentang masalah orang mati di perantauan ini ada beberapa gitu ya. Dianggap walaupun lemah dan tidak terlalu lemah, dia bisa disatukan sehingga bisa pindah pada derajat hasan. Kita juga berharap rahmat Allah luas ini. Artinya dalam perantauan ini masih dalam masa tugas kantor kah, ya, tugas dakwah kah. Intinya dia di perantauan dengan tujuan baik. Kalau di perantauan untuk berzina, untuk merampok, nggak masuk dalamnya. Sekali lagi, jadi harus betul-betul yang baik semuanya, gitu kan. Hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan dia dinyatakan sahih. Artinya hadis ini dipegangi oleh para ulama karena bertemu antara dhaif sama ada yang mensahihkannya, maka tentu yang dipilih adalah sahihnya atau hasannya. Abu Bakar Al-Qaraiti meriwayatkan pula hadis yang serupa. Jadi ini yang ke-15 tadi ya. Orang yang mati di perantauan yang baik ya, nuntut ilmu, cari rezeki, silaturahim keluarga, ya, apalah, nuntut ilmu dan seterusnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mati di perantauan maka dia mati syahid. Hadits yang sama diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, barang siapa mati dalam perantauan maka dia syahid. At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, dia berkata,
sabda Rasulullah SAW, barang siapa pada pagi hari mengucapkan 3 kali, A'udhu billahi as-sami'il alimi minasyaitanir rajim, wa qara'a 3 ayatin min akhir surat al-Hashr, وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي فإن مات من يومه مات شهيدا ومن قرأها حين يمسي فكذلك. Aku berlindung, barang siapa yang membaca di pagi hari, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan dia membaca 3 ayat terakhir dari surah Al-Hashr. Maka Allah menugasi 70.000 malaikat supaya mendoakan dia sampai sore. Dan jika dia mati pada hari itu, dia mati syahid. Dan barang siapa yang membaca seperti itu pada sore hari, maka dia pula mendapatkan keutamaan yang sama. Maksudnya diwakilkan 70.000 malaikat yang akan mendoakan dia, dan dia pun dianggap mati syahid. Tapi di sini Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib. Ya, kalau hasan gharib itu bisa dikatakan hadis itu lemah sebenarnya ya. Ats-Tsa'labi menyebutkan dari Yazid Ar-Raqashi dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca akhir surah Al-Hashr sampai selesai, yaitu lau anzalna hadzal Qur'an sampai akhir, lalu dia mati pada malam itu, maka dia mati syahid. Hadis ini juga disebutkan di pondok nomor 5, lemah sekali. Al-Ajuri meriwayatkan dari Anas bin Malik, dia berkata, sabda Rasulullah SAW, hai Anas, jika kamu bisa selalu dalam keadaan berwudu, maka lakukanlah. Karena sungguhnya apabila malaikat maut mencabut nyawa seseorang sedang dia dalam keadaan berwudu, maka dia dicatat sebagai syahid. Ya. Berarti sudah berapa? 15 ya. Kalau kita masukkan tadi, karena ada hadis-hadis lemah, tapi karena riwayatnya lebih dari 1, sebagian ulama menarik hadis ini, diharapkan keutamaan, karena ini masuk dalam fadail amal, keutamaan ya. Dia bukan berbicara tentang masalah akidah, dia bukan bicara masalah ibadah-ibadah mahdha, ibadah-ibadah yang diwajibkan segala macam. Dia hanya keutamaan. Kita berharap tentunya, mudah-mudahan tadi masih bisa masuk dalam poin nomor 16 ya, yaitu orang yang mati dengan membaca akhir surah Al-Hashr. Akhir surah Al-Hashr. Tadi sebutkan di situ ada kurang lebih 3 ayat ya. Coba dibuka aja surah Al-Hashr dulu. Surah nomor 59 ya. Akhir ayatnya. Dia ada 24 ayat saja. Jadi teman-teman yang mau menambah hafalannya bisa membaca atau menghafal surah ini. Jadi mulai dari firman Allah ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a." لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran itu kepada sebuah gunung, maka pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Huwallahu alladzi, itu ayat 21, ayat 22-nya, Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat 23-nya, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniahi keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Yang terakhir 24-nya,
Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asma'ul husna, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tentu kalau kita lihat dua riwayat ini tadi, walaupun lemah riwayatnya, 3 riwayat tadi lemah semuanya ya. Kalau riwayat yang 2 menyebutkan tentang 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr. Berarti mulai dari ayat 22, 23, 24 ya. Tapi satu riwayat menyebutkan dimulai dari lau anzalna hadzal Quran, berarti 4 ayat. Maka tadi saya bacakan dari ayat 21-nya. Ya. Tidak ada salahnya diamalkan ini. Ya, karena memang menghafal pun ayat-ayat Al-Quran sangat baik ya. Maka itu nanti keutamaannya dia bisa mendapatkan 70.000 malaikat yang Allah titipkan untuk mendoakan dia di pagi hari, dan kalau dia mati sebelum tiba sore hari atau di harinya itu maka dia mati syahid. Begitu juga kalau sore hari. Tapi di sini ada sedikit tambahannya ya. Dia harus baca isti'adzah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Baca isti'adzah. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. Baru baca tadi lau anzalna hadzal Quran sampai akhir surah Al-Hasyr. Dan ini kita masukkan yang keberapa? 16 ya. Yang ke-17 adalah hadis ini yang kata Nabi SAW, hai Anas, jika kamu bisa selalu dalam keadaan berwudu, maka lakukanlah. Karena sungguhnya apabila malaikat maut mencabut nyawa seseorang sedang dia dalam keadaan berwudu, maka dia dicatat mati syahid. Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang melakukan sholat duha, berpuasa 3 hari setiap bulan, dan tidak meninggalkan sholat witir, baik di rumah atau dalam perjalanan, maka ditulis untuknya pahala syahid. Ya. Tapi kedua riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Kata pentahkik buku ini ya, maksudnya orang yang menelusuri kembali buku Qurtubi ini, saya tidak temukan kesahihan atau yang menilai tentang derajat hadis ini. Ya. Tapi secara umum dalam keadaan berwudu sangat bagus. Ya. Dalam keadaan berwudu itu adalah perintah yang sangat bagus. Jadi Bapak Ibu ini juga perlu saya diberatkan, karena saya lihat di Indonesia ini hampir setiap kali mau sholat pasti mampir wudu dulu. Kalau kita tanya alasannya memang belum wudu dari rumah, atau sering kali membatalkan wudu, menganggap remeh, gitu kan? Maka ini harusnya diperbaiki niatnya. Innamal a'malu binniyat. Memang keluar rumah selalu wudu, sehingga kalau mau mampir di masjid seperti ini terus mau sholat, atau tiba-tiba di kantor mau sholat duha, mau sholat taubat, mau sholat wudu, kan bisa. Batal wudu lagi, wudu sebentar kok. Apalagi sabda Nabi SAW banyak sekali tentang keutamaan wudu ya. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat, dari anggota tubuh mereka keluar cahaya dari bekas air wudu. Juga dalam riwayat lain yang cukup banyak riwayat ini, mungkin lebih dari 10 riwayat. Semuanya riwayat-riwayat yang disahihkan oleh para ulama yang berbunyi, umumnya lafadznya hampir mirip ya. Siapapun tidak ada seorang muslim yang berwudu kecuali semua dosa-dosanya akan berjatuhan dari telapak tangannya, dari mulutnya, dari hidungnya, dari matanya, dari kepala, dari kaki dan tangannya. Semua itu akan jatuh bersamaan dengan tetesan air terakhir. Maka pembersihan dosa. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya perhiasan seorang muslim pada hari kiamat akan memenuhi tempat yang tersentuh air wudunya. Jadi mempunyai keutamaan. Maka saya sarankan saja ini teman-teman sekalian, coba berwudu pada saat mau keluar rumah, dalam kondisi kita siap sholat setiap saat gitu kan. Apalagi kalau ini ada keutamaan, kalau hadis ini pun bisa diterima, maka secara otomatis kita akan mati dalam keadaan syahid gitu kan. Batal wudu langsung, selalu begitu, sehingga selalu siap. Ya, tiba-tiba kita lagi macet, dengar azan, tinggal mampir, sholat, masuk masjid. Bukan lagi habis waktu di tempat wudu. Jadi kan lama, kecuali lain, orang memang darurat, maaf dia tidak bisa tahan, keluar angin, kebelet mau buang air besar, itu lain, beda. Tapi kita bicara secara global lah. Ya, saya sudah praktikin sekian tahun, gak ada masalah sebenarnya, sangat mudah gitu, asal kita rutinkan. Ya. Maka ini kita masukkan dalam yang poin yang ke 17 ya. Ya, kalau yang ke-16 tadi orang yang mati membaca 3 atau 4 ayat terakhir dalam surah Al-Hasyr ya.
Sementara yang ke-17 adalah orang yang mati dalam keadaan berwudu. Yang ke-18 tadi yang disebutkan ini, orang yang rutin dalam hidupnya sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Ya. 2 rakaat saja. Kalau kita lebih daripada itu bagus. Kemudian berpuasa 3 hari setiap bulan atau ayyamul bid, 13, 14, 15. Kalau nggak bisa tanggal berapa saja. 17, 18, 19, 1, 2, 3. Pokoknya dari bulan-bulan hijriyah lah. Itu sudah kita tahu keutamaannya. Puasa 3 hari setiap bulannya itu sama dengan puasa setahun. Itu juga dengan witir. Nah, dan di sini ada penyebutan baik di rumah atau dalam perjalanan. Jadi Nabi SAW itu kalau lagi safar, yang beliau tinggalkan adalah sunnah rawatib. Sholat sunnah yang melekat dengan sholat wajib. Qobliyah, duhur, ba'diyah, duhur, qobliyah, asar, qobliyah, maghrib, ba'diyah, maghrib. Tentu ba'diyah, asar tidak ada ya. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Ini beliau tinggalkan. Karena memang ada jamak qasar sholat di situ. Beliau waktu pergi ke Tabuk, alaihissalam, selama 20 hari beliau menjamak qasar. Maka qobliyah, duhur, ba'diyah, duhur, qobliyah, asar tidak ada. Karena duhur, asar dua-duanya 2 rakaat digabung langsung dengan 1 azan dan 2 iqamah. Begitu juga dengan maghrib. Tidak lagi qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Karena memang maghrib isya digabung langsung dengan 1 azan dan 2 iqamah. Tetapi Nabi disebutkan dalam riwayat tidak meninggalkan sholat duha. Bahkan beliau dalam keadaan safar, itu beliau pernah sholat duha di atas untanya 8 rakaat. Gitu kan? Berarti memang beliau tidak meninggalkan masalah itu. Ini punya keutamaan tersendiri. Maka jangan tinggalkan duha walaupun cuma 2 rakaat. Apalagi hadis Nabi SAW yang sahih, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Ya, setiap hari dia harus bersedekah untuk setiap sendinya. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah itu. Mau dipenuhi hajatnya dalam keseharian, ini modalnya. Modal ini, jangan tinggalkan. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis sahih atau hadis hasan ini. Yang jelas hadis ini diterima. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, rukuklah untukku di awal pagi 4 rakaat. Maksudnya di waktu duha. Aku penuhi hajatmu di hari itu. Dipenuhi semua hajatnya. Makan, minum, segala macam. Keselamatan dikasih sama Allah SWT. Mau lebih besar lagi, kalau sudah rutin kerjakan 8 rakaat. Ya, karena Nabi SAW mengerjakan 8 rakaat. Kalau mau lebih besar lagi keutamanya bisa 12 rakaat. Tapi hadis 12 rakaat masih selisih pendapat ulama tentang boleh diterima atau tidak hadisnya. Tapi keutamanya adalah siapa yang sholat duha 12 rakaat, Allah bangunkan baginya istana di surga. Ya. Itu juga dengan sholat witir. Ya. Kalau teman-teman yang yakin akan bangun di akhir malam, udah witirnya ditakhirkan aja, diterlambatkan. Sering bangun 3:30, jam 3. Intinya sebelum subuh. Maka itu lebih afdal. Tapi kalau dia khawatir, dia nggak bangun, bukan orang yang rutin kerjakan sholat malam, dia witir setelah dia isya langsung. Rutinkan itu. Selesai sholat isya, jangan berdiri dulu, jangan tinggalkan dulu sejadah kita, baik di masjid ataupun di rumah, maka langsung sholat ba'diyah, habis sholat ba'diyah langsung sholat witir, walaupun cuma 1 rakaat, sholat yang sangat ringan. Kalau mau lebih besar pahalanya, sholat 3 rakaat, dan 3 rakaat ini mudah sekali, ringan. Ringan tentu kalau orang sudah niat ikhlas dan memang mau mengejar keutamanya. Jadi kalau dia gabungkan ketiga keutamaan ini, sholat duha rutin, puasa 3 hari setiap bulan, dan juga dia witir, ya, maka dia akan dihitung mati syahid. Ini yang ke-17 ya. Dan ini pernah juga Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang sahih, aku diwasiatkan kekasihku 3 hal tidak pernah aku tinggalkan semasa aku hidup, yaitu aku sholat 2 rakaat duha, berpuasa 3 hari setiap bulan, dan aku jangan tidur atau tidak tidur sampai aku witir. Jadi Abu Hurairah tidak pernah tinggalkan seumur hidupnya. Sholat malamnya tahajud nanti di malam ya, tengah malam. Tapi witirnya dikerjakan di awal. Dan yang sudah witir di awal malam tidak perlu lagi witir tentunya ya. Tidak perlu lagi witir nanti di akhir malamnya. Yang ke-18 selanjutnya adalah yang ke-19. Enggak kan tadi 16, 17, tapi ya 19 ya. Diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau bersabda, jika kematian datang kepada seorang penuntut ilmu sedang dia masih dalam keadaan menuntut ilmu, dia mati syahid. Ya.
Cuma hadis ini memang dilemahkan oleh sebagian ulama ya. Bahkan menurut sebagian ulama bahwa antara penuntut ilmu dan para nabi hanya selisih 1 derajat. Demikian disebutkan oleh Abu Umar dalam kitab Jami'ul Bayanil Ilm. Jadi ini masih dilemahkan oleh para ulama ya. Tetapi ada hadis yang sahih yang berbunyi, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah. Seperti orang yang pergi jihad gitu. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan hadis yang sahih tadi, kalau kita seperti Bapak Ibu sekarang hadir di masjid di sini, walaupun kita tinggal Jakarta, tinggal datang setengah jam, 1 jam perjalanan, kita berharap kalau kita ikhlaskan niat, mudah-mudahan kalau ajal datang insya Allah kita mati syahid. Dan kita masukkan ini berarti poin yang ke 18 ya. 19 maaf. Baik. Kemudian selanjutnya Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata sabda Rasulullah SAW